intinya kita punya kemauan, punya niat mau belajar dan punya semangat untuk mau pelajari bahasa orang lain atau bahasa negara lain, ya walaupun sesulit apapun pasti bisa. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Robi Kase. Oke, video kali ini saya mau perkenalkan diri saya karena beberapa video yang saya sudah upload di channel ini saya lupa untuk memperkenalkan diri saya kepada teman-teman semua yang sudah subscribe dan juga yang baru pertama mampir di channel saya. Nah, saat ini saya bekerja di Timor Leste sejak tahun 2011. Oke, di sini saya membagikan kepada teman-teman semua pengalaman saya, bagaimana caranya bisa belajar bahasa Tetun dan bagaimana caranya sehingga saya bisa lancar berbahasa. Oke, yang pertama kali itu sebenarnya waktu pertama kali masuk ke Timor Leste itu pada tahun 2011 itu memang ya sama sekali tidak tahu berbahasa Tetun, dan yang pertama kali saya tahu bahwa kalimat itu adalah hauhadomio, tapi itu memang itu kalimat yang sudah familiar sekali waktu saya masih di Indonesia karena ada lagu-lagu yang menceritakan tentang kalimat tersebut. Jadi itu memang sudah familiar sekali untuk dipelajari atau diketahui oleh banyak orang di bagian NTT. Nah, itu memang saya sama sekali tidak tahu bahasa Tetun, tapi saya punya teman orang Timor Leste yang waktu itu bekerja sama saya dalam satu perusahaan, tapi saat ini dia sudah mengundurkan diri. Nah, itu teman itu yang saya sangat ingat sekali karena dia yang selalu mengajarkan saya dalam bahasa Tetun. Jadi pada waktu itu setiap kali kalau saya mau pergi ke tempat kerja malam, saya langsung tulis memang dalam bahasa Indonesia, dan sampai di tempat kerja dia terjemahkan ke saya dalam bahasa Tetun. Jadi saya pulang sampai rumah saya harus menghafal, tapi setiap hari itu saya menghafal dalam 10 kata guys. Nah, dalam satu hari itu saya harus menghafal dalam 10 kata. Karena kenapa saya harus maksudnya memaksakan diri untuk menghafal dalam 10 kata, karena di situ saya kayak sangat tertarik sekali karena setiap hari kan kita komunikasinya dengan bahasa Tetun dan juga jarang sekali untuk berbicara bahasa Indonesia, kecuali kita bertemu dengan orang-orang Indonesia baru kita bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi setiap di sini kan kebanyakan orang Timur, jadi kita sudah bergabung dalam lingkungan yang maksudnya orang Timur, jadi kita mau tidak mau harus belajar bahasa Tetun. Jadi di situ saya semangat sekali karena bahasa Tetun adalah bahasa yang sangat unik sekali untuk dipelajari guys. Jadi mulai dari situ saya langsung tertarik. Jadi setiap kali itu biar bagaimanapun juga saya harus belajar supaya tahu. Jadi mungkin tidak lama 1 tahun begitu saya sudah kayak percaya diri untuk mengungkapkan dalam bahasa Tetun, tapi itu dalam bahasa dasar-dasar seperti kayak Obanebe, O halo saida, atau O agora halo saida. Itu maksudnya sekarang kamu lagi buat apa, dan juga Obanebe itu kayak kamu mau kemana. Ohan saida itu bilang kamu makan apa. Nah, itu yang saya ingat sekali pada waktu itu saya belajar maksudnya pemula dalam belajar bahasa Tetun. Terus kata-kata pertama yang membuat saya kayak shock sekali itu yang bahasa Portu karena kebanyakan di sini banyak orang-orang Portu dan juga banyak orang Spanyol atau Kuba yang mereka sering masuk ke dalam toko itu sering pakai bahasa mereka, yaitu bahasa Spanyol dan juga bahasa Portugis. Jadi ya kita orang Indonesia baru pertama kali atau baru datang di Timor Leste, mana saya tahu yang namanya bahasa Portu dan juga bahasa Spanyol. Jadi itu kayak sangat kayak membuat saya shock. Jadi saya kayak mereka tanya harga dalam bahasa Spanyol dan bahasa Portu, saya juga bingung. Dan di situ juga kebanyakan pada waktu tahun 2011 itu masih zamannya UN yang berada di Timor Leste banyak sekali
yang ada di Timor Leste. Jadi mereka maksudnya mereka sering masuk ke dalam toko, jadi mereka ngomong pakai bahasa Inggris dan juga bahasa Spanyol dan juga bahasa Portugis. Jadi situ saya kayak, wah ini bagaimana ini, saya tidak bisa jawab. Jadi saya juga bingung-bingung, bahasa Tetun juga tidak tahu, bahasa Porto juga tidak tahu, bahasa Spanyol juga tidak tahu. Jadi memang sangat ya mau dibilang sulit untuk kita bisa mau beradaptasi. Jadi itu bahasa Spanyol juga, terus bahasa Porto juga. Ya kalau bahasa Porto masih ya mau dibilang orang sini itu banyak orang, karena itu kayak mereka punya bahasa resmi dalam ini di negara mereka. Jadi mereka tahu untuk bisa berbicara dalam bahasa Porto. Terus bahasa Spanyol atau Kuba itu mereka mungkin agak kemiripan sedikit dengan bahasa Porto, tapi ya ada kalanya ada yang tahu dan juga ada yang tidak tahu. Jadi kalau Porto ya memang orang sini mereka punya bahasa resmi, jadi mereka tahu kalau setiap kali ada pembeli atau orang-orang Portugal masuk ke dalam toko, ya itu mereka yang layani. Jadi waktu itu saya juga, kenapa saya tertarik sekali untuk belajar bahasa Tetun. Jadi mulai dari situ kayak saya sudah semangat untuk mau belajar. Jadi akhirnya saya terus untuk belajar mereka punya bahasa. Jadi sampai saat ini saya bisa bertahan. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih di Indonesia yang mau pengen untuk bekerja di Timor Leste, ya setidaknya kalian harus mempersiapkan kalian punya bahasa Tetun. Karena di Indonesia itu banyak orang-orang Timur yang di Indonesia, jadi kalian bisa kayak bertanya-tanya tentang bahasa sehari-hari. Maksudnya yang dasar saja guys, jangan terlalu yang level tinggi, karena level tinggi itu adalah Tetun, yang Tetun resmi itu sudah di adopsi dengan bahasa Porto. Jadi itu ya lumayan agak tinggi, tapi kalau kalian mau pelajari itu juga tidak apa-apa. Tapi menurut saya itu yang bahasa yang kalian harus paham itu yang ya Tetun basicnya dulu. Kalau sudah sampai di sini ya pasti lama kelamaan kalau kita sudah bergabung di lingkungan yang setiap harinya berbahasa Tetun, ya pasti tidak lama kita sudah lancar. Intinya kita punya kemauan, punya niat mau belajar dan punya semangat untuk mau pelajari bahasa orang lain atau bahasa negara lain, ya walaupun sesulit apapun pasti bisa. Di sini juga kita tidak tertarik untuk mau belajar bahasa Tetun atau mau pelajari bahasa orang lain. Walaupun kita tinggal sampai bertahun-tahun juga kita tidak akan tahu orang punya bahasa. Karena di sini saya sudah lihat ada beberapa teman saya yang mereka sudah tinggal di Timor Leste sudah 10 tahun sampai bahkan belasan tahun, 20 tahun. Itu mereka juga sama sekali cuma bisa mengerti, tapi untuk mau bicara tidak bisa percaya diri. Katanya mereka takut karena bicara salah. Jadi ini cuma hanya saya berbagi pengalaman bagaimana caranya saya bisa lancar bahasa Tetun. Dan ya semoga kalian mau pengen untuk bekerja di Timor Leste ya caranya seperti itu. Intinya punya kemauan untuk mau belajar ya pasti bisa. Jadi semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen di bawah dan subscribe, itu pentingnya guys, karena dengan subscribe kalian maka saya akan semangat untuk membuat konten yang lebih menarik lagi guys. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. See you on the next video. Bye.